setiap pujian yang boleh naikkan kepada boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kuasa setan yang datangnya bukan daripada Engkau ya Bapa. Kami bersatu hati memanggil nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya hanya kuasa Tuhan saja yang ada bersama-sama dengan kami. Sehingga kami bersuka cita untuk memuji dan mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih kami siap memuji dan mengagungkan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Berikan salam kiri depan belakang suaranya. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita akan memuji dan mengagungkan. Bersyukurlah kita memberikan pujian ini saudara.
firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, memberi kekuatan kepada setiap kami Tuhan, kepada setiap umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Apa kabar? Luar biasa, puji nama Tuhan. Saya juga bersyukur, pertama berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk lagi dan lagi belajar untuk membawakan kebenaran firman Tuhan. Kalau boleh pilih secara daging ya, saya pilih nyanyi daripada sebuah firman Tuhan. Tapi saya percaya sesuai dengan tema yang diberikan oleh Ibu Gembala waktu itu, saya diingatkan, Bu, besok itu hari Pentakosta ya. Oh iya, saya pun lupa. Jadi temanya harus Roh Kudus. Nah, dan itu saya alami. Oleh karena kekuatan Roh Kudus itu, maka saya punya keberanian untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Kalau bukan karena Roh Kudus, kalau bukan karena Tuhan, siapa saya Bapak Ibu? Saya bukan siapa-siapa. Bahkan satu kali saya pernah bilang sama Bapak, saya bukan siapa-siapa. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, Bapak Ibu jangan lihat saya, oh sepertinya kalau dilihat dari bentuknya pintar, bagus, tapi tidak. Semua karena kekuatan yang dari Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini berbicara tentang Roh Kudus. Kita tidak lepas dari kisah bagaimana untuk pertama kalinya Roh Kudus dicurahkan. Kalau mungkin saya agak lambat, maaf ya Bapak Ibu, soalnya mata saya ini agak banyak berkurang ya. Mari kita melihat di dalam Alkitab. Kita buka dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kita akan baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Saya akan bacakan buat kita semua. Yang sudah menemukan katakan amin. Haleluya. Saya akan bacakan dengan bunyi firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus pertama kali terjadi yaitu di kamar loteng Yerusalem ya. Waktu itu terjadi Roh Kudus turun atas umat-umat Tuhan, khususnya juga murid-murid Tuhan Yesus, karena itulah penggenapan dari setiap firman Tuhan yang sudah dijanjikan bahwa Yesus sendiri berkata bahwa aku akan pergi kepada Bapa, tetapi aku tidak akan membiarkan engkau sebagai yatim piatu. Aku akan memberikan engkau seorang penolong yang lain. Nah, kita tidak akan bahas bagaimana turunnya Roh Kudus, tetapi kita akan bahas bagaimana Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Saya akan coba berikan judul firman Tuhan pada pagi hari ini. Nyalakan kuasa Roh Kudus. Setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan, kita memiliki Roh Kudus. Amin. Kita semua orang yang sudah percaya kepada Tuhan memiliki kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jadi dalam kehidupan kita ini,
Setiap kita yang sudah ditebus memiliki kuasa, yaitu Roh Kudus. Kita ini sudah diberi kuasa, dan seharusnya setiap kita yang sudah dipimpin, diberikan kuasa itu, kita harus hidup sesuai dengan pimpinan kuasa itu, yaitu Roh Kudus. Dalam kehidupan kita ini ada dua hal. Yang pertama, di kehidupan kita ini ada Roh Kudus dan juga ada roh daging. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi pertanyaan buat kita, manakah yang lebih dominan buat kehidupan kita? Roh Kudus atau roh daging? Roh Kudus dan roh daging tidak bisa bersatu. Jadi dalam diri kita ini, kalau roh daging berkuasa, maka Roh Kudus tidak berkuasa atau padam, ya, seperti padam gitu. Tetapi kalau kita nyalakan kuasa Roh Kudus, maka roh daging padam. Jadi tidak bisa disatukan. Ya, jadi kuasa daging dan roh itu tidak bisa disatukan. Meskipun ada dalam satu tubuh, yaitu dalam kehidupan kita, tetapi harus salah satu mana yang dominan. Nah, makanya kenapa saya katakan, saya beri judul nyalakan. Kalau biasa kita sering mendengar bergaul karib dengan Roh Kudus, nah itu juga salah satu. Atau mungkin berteman atau menghidupi. Nah, sekarang saya ingin bahas bagaimana peran Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Saya akan ambil 3 hal saja peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang pertama, Roh Kudus sebagai penolong. Kenapa dikatakan sebagai penolong? Roh Kudus itu satu pribadi. Dikatakan sebagai penolong karena dia itu seperti seorang sahabatnya. Dia itu sebenarnya ada di dalam hidup kita. Tinggal bagaimana kita bahasa kerennya, kita on-kan yang mana? Roh Kudus kah atau daging kah? Nah, Roh Kudus itu kita sadari atau tidak, itu memimpin kita setiap hari. Contohnya begini Bapak Ibu, seringkali kita diperhadapkan dengan situasi atau apapun, misalnya kita mau makan pun, atau itu suka ada dua kehendak ya. Yang satu bertanya, makan sambal nggak ya? Nah, yang satu bilang, jangan nanti sakit perut. Nah, kita sadari atau tidak, hal-hal yang timbul yang menyatakan suatu kebaikan, kita sadari atau tidak, itu adalah Roh Kudus. Amin. Ya, karena Roh Kudus hanya akan mendatangkan kebaikan. Nggak pernah Roh Kudus bilang, lu makan aja sambal yang banyak supaya puas. Gak ada. Roh Kudus tidak pernah berbicara seperti itu. Karena kalau kita membaca dalam kebenaran firman Tuhan, roh itu penurut dan daging itu lemah. Roh itu selalu memberikan pilihan. Roh Kudus memberikan pilihan dan diberikan kepada daging kita. Silakan pilih. Lo mau ambil atau enggak? Itu hak lo, hak daging kita. Nah, seringkali daging kita ini lemah. Sesuatu yang harusnya enggak kita ambil, karena kita ini hidup kita ini daging, makanya kita ambil. Kita akan melihat seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-16. Yohanes pasal yang ke-16 apa ya, 88 ya Bapak Ibu ya. Yohanes pasal yang ke-14, Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-16. Saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Aku akan meminta kepada Bapa,
akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi, Roh Kudus yang pertama, peran Roh Kudus yang pertama itu sebagai penolong. Karena itu sudah dirancangkan sendiri oleh Bapa melalui Tuhan Yesus bahwa satu saat Yesus tidak akan selama-lamanya ada di dunia ini. Yesus akan naik ke surga, menyediakan tempat untuk kita. Kalau Yesus ada di dunia ini, lalu mungkin tidak ada yang menggantikan perannya. Siapa yang menyediakan tempat buat kita? Itu sebabnya Bapa berikan Roh Kudusnya untuk menemani kita, supaya kita tidak hilang, supaya kita tidak terlepas. Karena kita sudah dipimpin, diberikan Roh Kudus pun kadang seringkali kita lebih memilih daging kita. Kita lebih menonjolkan daging kita karena apa ya? Mungkin lebih enak yang daging ya. Lebih banyak ya, lebih banyak pilihannya gitu. Karena kalau hidup dalam Roh, ya harus mengasihi, harus taat, harus belajar firman dan lain-lain. Sementara kalau keinginan daging itu bebas, terlalu apa ya, kalau dunia bilang hal-hal yang enak-enak itu, ya itu ada di dalam kehidupan daging. Kita mau lihat seperti apa sih perbuatan daging itu seperti apa? Kita baca di dalam Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima, ayatnya yang ke-16. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebentar. Ayat yang ke-19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Sampai situ saja. Itu perbuatan daging. Kenapa perbuatan daging kenapa perbuatan daging tidak bisa disatukan dengan roh? Karena kita buka di dalam ayat yang ke-22, apa perbuatan roh? Buah roh itu apa? Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Sangat jauh berbeda, sangat jauh bertentangan ya. Bagaimana keinginan daging dan bagaimana keinginan roh, buah dari roh. Makanya tidak bisa disatukan karena jauh perbedaannya ya. Segala hal yang disebut kejahatan, yang disebut hal yang tidak baik itu miliknya daging. Tetapi miliknya roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya dan seterusnya. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Jadi penolong itu adalah seseorang yang terus mendampingi, memberikan nasihat, memberitahu. Coba bagaimana kita bisa bedakan orang yang memiliki Roh Kudus dengan yang tidak. Kita bisa melihat bagaimana jauhnya perbedaan orang yang dipimpin oleh Roh dan yang tidak. Itu sebabnya Tuhan merancangkan ini. Aku akan berikan kamu seorang penolong. Supaya apa? Supaya hidupmu tertib. Supaya hidup kita ini tertib, tidak acak-acakan. Jadi kalau
Kalau ada di antara kita yang masih hidupnya acak-acakan, mungkin Roh Kudusnya belum dinyalakan seperti kata setan. Jadi mari pagi hari ini kita mau nyalakan kuasa Roh Kudus. Nyalakan, jangan biarkan Roh Kudus itu padam. Kita nyalakan, karena banyak hal yang Dia akan kerjakan dalam kehidupan kita. Tadi yang pertama saya katakan sebagai penolong. Menolong apa? Menolong melepaskan kita dari kuasa dosa, melepaskan kita dari keterikatan. Keterikatan apa? Keterikatan akan hal-hal dunia. Apa itu? Apa yang biasa mengikat kita, Bapak Ibu? Banyak hal. Keterikatan akan misalnya melakukan hal-hal yang tidak benar. Mungkin ini hal-hal yang sepertinya sepele, tetapi kalau itu sudah mengikat, itu akan terus menghambat. Amin. Keterikatan itu menghambat kita untuk apa? Untuk maju. Tetapi Roh Kudus itu membawa kita, membimbing kita, mengajar kita, menuntun kita untuk apa? Untuk kita maju terus, untuk kita terus tumbuh di dalam Tuhan. Salah satunya itu yang tadi saya katakan, Roh Kudus itu membantu kita, bukan melepaskan, tapi membantu ya, menolong kita melepaskan diri dari keterikatan. Saya nggak usah sebutkan ya, keterikatan kita sudah tahu. Dan keterikatan akan hal-hal duniawi atau dosa itu yang terpenting, yang terutama. Saya nggak usah katakan, Bapak Ibu, kita semua tahu bagaimana memang itu bukan hal yang gampang. Tetapi ingat satu hal, kita punya Roh Kudus, kita punya penolong, dan Dia akan dengan lembut, dengan rendah, dengan penuh kerendahan hati mengajarkan kita. Tapi ada tapinya. Mau nggak kita? Hal itu yang kita harus lakukan. Mau nggak kita dipimpin? Mau nggak kita diarahkan? Itu satu hal yang harus kita lakukan. Mau nggak kita tekan daging kita off-kan daging kita, dan kita nyalakan, kita on-kan Roh Kudus? Itu pertanyaannya bagi kita. Menjadi PR buat kita ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang belum ngerti apa itu Roh Kudus. Roh Kudus adalah satu pribadi dari Allah, pribadi dari Tuhan, yang dikirimkan oleh Tuhan untuk menyertai kita setiap saat, membimbing kita setiap saat, menuntun kita, mengarahkan kita supaya kita lepas dari keterikatan kepada dunia. Meskipun kita masih hidup dalam dunia, tetapi kita dibimbing untuk terlepas agar kita tidak terikat dengan dunia ini. Nah, kita lanjut. Roh Kudus itu juga menolong kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan. Gak hanya hal-hal yang lain tadi yang saya sudah sebutkan, tapi Roh Kudus menolong kita untuk belajar menghidupi firman Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan, belajar mengasihi. Apa itu belajar mengasihi? Mengasihi mungkin satu ketika kita diingatkan, ayo ingatkan suamimu atau istrimu. Mungkin ini kadang-kadang kita menganggap, nanti kalau diingatkan dia nggak mau. Tapi itu harus terus kita lakukan. Kita harus mengasihi. Kita ingatkan anak-anak kita, ayo jangan lakukan itu lagi. Belajar mengampuni. Mengampuni itu nggak hanya satu kali. Terus dan terus mengampuni sampai kita lupa akan kesalahan orang itu. Mengampuni, terus mengampuni. Belajar melayani. Nah, ini dia. Belajar melayani. Enggak semua yang disebut pelayanan itu berada di sini, misalnya singer atau WL atau
kalau mungkin ada yang bertanya lain, apalagi melayani yang bukan di mimbar, banyak. Mengajak teman kita, ayo teman nanti ibadah jam 8 ya, kita datang setengah 8, jangan datang jam 9. Itu juga belajar melayani. Atau itu yang bikin kopi siapa ya? Saya mau bantu melayani, boleh nggak saya bikinkan kopi? Boleh. Itu belajar melayani. Nah, perlu pimpinan Roh Kudus untuk memiliki itu satu kerendahan hati ya. Kalau tanpa pimpinan Roh Kudus yang menguasai kita, menolong kita untuk memiliki kerendahan hati, itu tidak akan terjadi. Yang kedua, Roh Kudus itu sebagai penghibur. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26, Yohanes 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Menghibur, sebagai penghibur. Seringkali kita mungkin hanya dengar kata Roh Kudus hiburkan itu pada saat kita menyampaikan ucapan duka cita ya. Kiranya Roh Kudus hiburkan seluruh keluarga yang ditinggalkan. Ternyata tidak. Roh Kudus itu menghiburkan setiap kita. Adakah Bapak Ibu yang sedih sekarang? Mungkin tidak sedih karena lalu menangis, sedih menangis hidup, tidak. Tetapi yang disebut menghibur itu bukan hanya pada waktu kita sedih, pada waktu kita nangis. Kadang kita mengalami hal yang kita merasa diperlakukan tidak adil. Mungkin oleh sikap teman kita atau mungkin dari bahasa tubuh orang lain kita bisa tersinggung. Nah, dari situ Roh Kudus ingatkan, sudahlah, gak apa-apa, itu cuma kecil, kamu gak boleh begitu. Nah, itu Roh Kudus. Kalau ada hal-hal yang mungkin timbul dalam pikiran kita yang kita nggak sadari, yang sesuatu yang lemah lembut datang, gak apa-apa, cuma di rumah, gak usah dibahas, gak usah diteruskan, mengampuni. Nah, itu penghiburan seperti itulah yang dikerjakan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Mari kita lihat lagi coba dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, seperti ini ayatnya terbalik ya, tapi kita sudah baca. Iya, jadi penghiburan itu dikerjakan oleh Roh Kudus bagi kehidupan kita. Hal-hal yang sepertinya sepele, tetapi kalau kita lepaskan atau kalau kita biarkan kita mengikuti damping kita itu, ya seperti hal itu tadi, hanya karena melihat orang lain salah gerak kita tersinggung, hanya karena melihat orang lain mungkin jalan mau jatuh tiba-tiba dari ngeliatnya lalu nengok ke depan udah tersinggung. Nah, penghiburan kecil seperti itu yang sepertinya halus seperti yang tapi itu penting. Coba kalau Roh Kudus tidak ingatkan, kita akan ambil itu mengeras di dalam hati kita. Kita biarkan itu dari kecil lama-lama besar mengeras. Akhirnya apa? Nggak mau nanya. Itu dunia punya kita, anak-anak Tuhan yang sudah dipimpin Roh, nggak
melihat pohon itu. Ada nggak pohon? Kemarin suami saya, karena mungkin dia bukan orang kampung ya, di depan itu ada pohon sawo. Dia bilang, ini pohon lengkeng katanya. Jadi dia nggak tahu. Saya bilang, Pak, itu sawo bukan lengkeng. Mungkin karena sama ya, coklat-coklat. Nah, dari buahnya kita tahu itu pohon apa. Nah, dari perbuatan kita, orang lain, dunia akan melihat, akan tahu kita ini siapa, kita ini dipimpin Roh Kudus atau tidak. Ya, lanjut lagi yang ketiga. Yang ketiga, Roh Kudus berperan sebagai pemimpin. Di dalam Yohanes pasal yang ke-16 tadi, kita baca ayat yang ke-13. Yohanes 16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Sepertinya udah terangkum semuanya ya tadi ya. Tetapi Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Jadi hal-hal yang dirancangkan, dinyatakan oleh Roh Kudus hanyalah hal-hal yang bersifat kebenaran. Tidak pernah Roh Kudus menyatakan kita memimpin kita untuk berbuat salah. Setiap orang di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14 katakan semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Jadi tidak mungkin Roh Kudus itu memimpin kepada hal yang salah. Hanya kepada bukan hanya satu saja, tetapi seluruh kebenaran. Ke arah situlah Dia akan memimpin kita. Roh Kudus itu akan berperan untuk mendampingi kita. Yang pertama tadi sebagai menolong kita terlepas dari keterikatan, menolong kita terlepas dari dosa, bukan bebas ya, tetapi untuk pertama untuk terlepas dulu, terlepas dari keterikatan. Roh Kudus menolong kita untuk melakukan firman. Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Jadi itulah pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ada 3 hal, Dia berperan sebagai penolong, sebagai penghibur, dan juga sebagai pemimpin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mungkin kita bertanya, apa sih tandanya orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Tandanya yang pertama yang kita sudah baca tadi, bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus, yang pertama dia akan berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain. Di dalam Kisah pasal yang kedua tadi yang kita sudah bacakan, bahwa ketika Roh Kudus itu dicurahkan, mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang kita tidak mengerti. Mungkin kita sering pernah ya, kita sedang berdoa, lalu ada di antara kita yang dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, itu dia berkata-kata dengan bahasa yang kita tidak mengerti, dengan bahasa yang hanya Tuhan sendiri yang mengerti. Nah itulah, lalu seorang yang dipenuhi Roh Kudus itu
dia pastinya hidup dalam kekudusan. Karena dia sudah mengerti kebenaran, lalu dia tinggal melakukan, mempraktekkan, dia hidup dalam kekudusan. Yang ketiga, dia memiliki buah-buah roh. Apa tadi buah roh? Kasih, sukacita, damai sejahtera. Itu adalah buah dari Roh Kudus. Lalu ciri orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, tadi saya sudah katakan, memiliki kesadaran akan dosa, lebih peka terhadap hal-hal yang tidak baik, memiliki belas kasihan, karena itu salah satu dari buah Roh Kudus. Kelemah lembutan, belas kasihannya. Lalu memiliki kepedulian terhadap kehendak Allah. Apa itu kepedulian terhadap kehendak Allah? Nurut dengan apa yang dikatakan oleh Roh Kudus. Karena hal-hal yang dirancangkan oleh Roh Kudus, yang dipimpinkan Roh Kudus kepada kita itu hanya hal kebaikan. Pastinya hal-hal yang berkaitan dengan kehendak Allah. Dan itulah yang dibawa Roh Kudus kepada kita untuk kita lakukan. Selanjutnya dia memiliki kesabaran. Kesabaran ini penting ya Bapak Ibu ya. Banyak di antara kita yang menjalani hidup ini rasanya nggak sabar, rasanya pengen cepat-cepat. Mau kemana pengen cepat-cepat? Kadang kita berpikir, kapan sih saya sampai ke depan gitu? Pengennya cepat sampai ke depan. Untuk apa? Ada apa di depan? Kita juga nggak tahu. Tapi kita pengen, kita tidak memiliki kesabaran. Penting kesabaran itu untuk kita miliki. Dan kesabaran itu hanya bisa kita miliki ketika ada Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Karena itu adalah buah dari Roh Kudus. Memiliki kesabaran dalam menjalani proses kehidupan. Kita merasa bahwa lama amat ini proses. Kapan sih saya selesai? So tahu, emang kalau udah selesai ada apa? Tuhan ajarkan kita untuk sabar menjalani proses. Roh Kudus akan selalu ingatkan kepada kita sabar. Karena dengan kesabaran itu kita akan sanggup melalui berbagai proses. Ada mungkin dari antara kita yang memiliki sakit yang sudah lama. Sakit itu harus dipulihkan dengan cara berproses. Kita minum obat, nggak satu kali minum hari itu langsung sembuh. Kita akan berangsur, berproses. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita diajarkan untuk selalu menjalani proses. Kita nggak boleh lompat. Itu sebabnya dikirimkan Roh Kudus untuk memimpin kita supaya kita memiliki kesabaran yang ekstra. Seringkali kan kita mendengar kalau kita lagi ngobrol sama teman, kita saling menguatkan, sabar, nanti juga akan terlewati, sabar. Nah, tanpa kita memiliki kuasa Roh Kudus yang menyala dalam kehidupan kita tidak akan bisa menjadi sabar. Sabar di mana sih? Ini kontrakan udah waktunya bayar, saya belum bayar. Gimana bisa sabar? Tapi tetap Roh Kudus akan sabar. Nanti kita akan sampai. Nanti juga akan selesai. Kalau kita bersabar, kita akan mampu melalui proses kita. Coba kalau kita nggak sabar, kita akan melompat. Kita berpikir kalau kita sudah melompat itu akan selesai masalah kita. Enggak, masalah baru timbul. Kenapa? Kalau kita melompat lalu kaki kita patah, apa nggak masalah baru? Masalah baru. Makanya Roh Kudus memberikan kita kesabaran. Terus sabar. Jadi, maka dari semuanya ini Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bahwa Tuhan mencurahkan Roh Kudus atas kita manusia itu supaya kita mengenal Dia, supaya kita
Kiranya apa yang bisa saya sampaikan ini boleh menjadi sesuatu yang baru, pengetahuan baru bagi kita. Saya berbicara tidak pandai, acak-acakan saya tahu, tetapi Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita, Dialah yang akan menyusun semuanya, memberitahukan kepada kita. Saya sebagai manusia menyampaikan acak-acakan tadi, tapi Roh Kudus, makanya kita menyalakan Roh Kudus itu dalam kehidupan kita, agar setiap langkah-langkah, setiap pengetahuan apa yang kita dapat pagi hari ini, siapa Roh Kudus itu, apa perannya bagi kita, itu kita tahu. Dia sendiri akan memberitahukan lebih lagi dalam kehidupan kita. Biarlah kiranya ini menjadi berkat untuk kita. Kita percaya bahwa kehidupan kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Kita tidak bisa membiarkan daging dan roh itu bersatu. Harus salah satu, roh atau daging. Dan kita memilih roh yang memimpin kehidupan kita pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Saya rindu menyanyikan satu pujian kepada Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya.
berbicara lebih dalam lagi, lebih banyak lagi, memberikan pengertian kepada kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, kami sudah terima kebenaran. Haleluya. Amin. Saya yakin dan percaya bisa menjadikan perubahan dalam setiap kehidupan kita, saudara. Amin, saudaraku. Ini apa yang diinginkan Tuhan, bahwa kita senantiasa berusaha lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Kita akan memberikan korban persembahan yang kemudian bertugas. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan kami pada saat pagi yang indah ini ya Tuhan. Firman sudah disampaikan, kita telah berkati tentang dan kesetiaan ya Tuhan. Dan mengingatkan banyak hal tentang kehidupan kedagingan kami ya Tuhan, sehingga kami diperbarui lagi dan diperbaiki lagi, sehingga kami akan boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami siap memberikan sebagian daripada apa yang kami punya ya Tuhan, kiranya Kau menyucikan setiap pemberian kami, melayani setiap pemberian kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap memberikan rasa ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dialah Allah yang menyembuhkan. Disampaikan selamat ulang tahun kepada Bapak Disitorus tanggal 14. Kemudian selamat ulang tahun Bapak Kelvin. Bapak Kelvin ya, bukan Bapak Kevin. Ini ada Bapak Kevin, ada Bapak Kelvin. Bapak Kelvin selalu mengikuti ibadah online ya, via Instagram. Selamat ulang tahun tanggal 14. Kemudian anak Yeskiel Butar-Butar, selamat ulang tahun tanggal 15 ya. Kemudian juga ibunya, tentu Ibu Butar-Butar ya, tanggal 16, selamat ulang tahun. Tanggal yang sama 16 Ibu Galingi berulang tahun, selamat ulang tahun Bu. Kemudian tanggal 19 Ibu Lady Bako, Ibu Lady Simanjuntak ya, Ibu Lady Simanjuntak, istrinya Bapak Philip Sugito ya. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Ibadah Padang diadakan pada hari
hari Sabtu tanggal 1 Juni bulan 6. Sampai hari ini mohon maaf Ketua, sudah berapa banyak yang daftar? 110. Tapi ada pribadi-pribadi masukkan ya, Pak Stephen, Pak Yuna. Ya, oke. Baik, silakan. Dan bus sudah dipesan Pak? Belum. Ya, kurang. Oh yang itu, baik. Kemudian untuk ibadah-ibadah baik hari Rabu, ibadah tengah minggu, hari Kamis doa malam, kemudian hari Sabtu ibadah wanita. Baik. Minggu jam 7 pagi ada ibadah sekolah minggu dan jam 8 ibadah raya. Hari Sabtu jam 7 malam ada ibadah youth anak muda ya. Baik Bapak Ibu Saudara, saya kira itu beberapa pengumuman yang saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati keluarga rumah tangga kita untuk kita semakin lagi mengasihi Tuhan. Baik, mari bersama kita berdiri. Kita akhiri ibadah kita di dalam doa. Kemuliaan dan hormat bagi Tuhan yang telah memungkinkan kami bersekutu dan beribadah dengan baik hari ini. Sebagaimana firman Tuhan yang telah ditaburkan kepada kami, biarlah kami menjadi gereja, menjadi umat yang taat tunduk kepada otoritas kebenaran-Mu. Roh Kudus yang menghibur, Roh Kudus yang menolong, Roh Kudus yang memimpin kami dalam kebenaran. Biarlah Roh ini selalu bekerja di tengah-tengah kami, sehingga kami menjadi gereja, menjadi umat yang berkualitas dari hari ke hari. Limpahkan, curahkanlah segala berkat-Mu di atas rumah tangga, ke atas keluarga, ke atas usaha dan pekerjaan kami, juga kepada kami sebagai kepala, sebagai ibu, sebagai anak di dalam keluarga. Berkat Tuhan dilimpahkan bagi kami. Saudara-saudari kami yang berulang tahun pada bulan ini, Bapak Desitorus, Bapak Kelvin, anak kami Yeskiel, Ibu Butar-Butar, Ibu Galingin, Ibu Leki, Tuhan lawat berkati mereka sesuai dengan kapasitas kemampuan mereka. Tuhan lawat mereka, berkati mereka dengan kemurahan dan kebaikan dari Tuhan. Aba berdoa bagi seluruh jemaat-jemaat-Mu, mereka yang terus memerlukan dorongan dukungan doa. Berdoa bagi Oma Tanpinio, berdoa bagi Oma Unggang, berdoa bagi Oma Evelyn. Kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan dilimpahkan bagi mereka. Beri kuat bagi mereka sekalian Tuhan, sehingga mereka tetap ada di dalam anugerah dari Tuhan. Berkati orang tua Dika Naibaho yang sedang sakit, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Anak kami Cleo, Tuhan berkati, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Abah berdoa bagi Ibu Mega pasca melahirkan anak yang kedua, yang hari ini masih ada di inkubator rumah sakit. Hamba berdoa kemurahan Tuhan terus dinyatakan. Berkati anak ini dalam nama Yesus. Abah berdoa bagi Opung Bonar yang bersama dengan kami pasca operasinya, Tuhan yang akan terus pulihkan. Kuasa darah anak domba Allah mengalir atas hidupnya, yang membawa kepada pertolongan dan kesembuhan. Abah berdoa bagi Bapak Rudi, pulihkan dalam nama Yesus. Berkati hidupnya dengan berkat yang berlimpah, kesembuhan dari Tuhan dinyatakan. Berkati bangsa dan negara kami, berkati gereja-Mu, berkati gereja-Mu di tempat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa.
Mari saudaraku, arahkanlah pandangan hatimu kepada Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan